Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Johan Kristantoro di channel YouTube Persiapan Khotbah Leksionari. Wadah buat kita semua untuk belajar bareng dan juga persiapan bareng khotbah-khotbah minggu dan hari raya kita. Dalam persiapan khotbah leksionari edisi yang ketiga kali ini, kita akan mempersiapkan bahan-bahan bacaan untuk ibadah pada hari Minggu 22 Agustus 2021. Dan bacaan-bacaan yang akan kita persiapkan, yang akan kita bahas bersama adalah sebagai berikut. Bacaan pertama dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 14-18. Bacaan antara dari Mazmur 34 ayat 16-23. Bacaan yang kedua dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-20 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 sampai dengan ayat 69. Mari kita bahas bersama. Teman-teman, pada bacaan pertama kita berjumpa dengan peristiwa pembaruan perjanjian yang dilakukan oleh bangsa Israel di Shechem. Pembaruan perjanjian ini atau covenant renewal ini diprakarsai oleh pemimpin bangsa itu yaitu Yosua pada masa tuanya. Dan ini dilakukan sesudah bangsa Israel tinggal dengan aman, dengan tentram, dengan sejahtera di segala penjuru tanah Kanaan. Jadi seolah-olah pembaruan perjanjian ini menjadi satu legacy atau menjadi satu warisan hidup dari Yosua, sang pemimpin bangsa Israel. Ketika Yosua berbicara di depan seluruh bangsanya, ia bicara bukan hanya sebagai seorang pemimpin bangsa atau nation leader, melainkan dia bicara sebagai seorang nabi. Hal ini bisa kita lihat ketika Yosua menggunakan ungkapan beginilah firman Tuhan Allah Israel, dan juga gaya narasi yang dia pakai di ayat 2 sampai ayat 13 menggunakan kata aku yang berarti Tuhan berbicara kepada segenap umat. Nah, saudara, narasi pada ayat-ayat itu mengisahkan karya Allah di sepanjang sejarah perjalanan bangsa Israel, mulai dari leluhur mereka, yaitu Abraham, sampai mereka kemudian kembali ke tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan. Nah, pada ayat 14, Yosua memberikan satu tantangan kepada seluruh bangsa itu. Nah, tantangan itu merupakan sebuah kulminasi dari tuturan sejarah yang disampaikan oleh Yosua yang menjadi bahan refleksi bagi seluruh bangsa itu. Dalam tantangan itu, Yosua menyajikan pilihan, apakah mau setia menyembah dan beribadah kepada Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, ataukah mereka mau menyembah Allah leluhur mereka, atau Allah yang disembah oleh suku-suku bangsa asli Kanaan. Nah, kemudian Yosua memberikan satu referensi atau memberikan satu leadership reference ketika dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan rupanya dalam percakapan itu, seluruh umat Israel kemudian mau mengambil pilihan yang sama dengan Yosua, yaitu mereka mau menyembah Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Bahkan ketika kemudian Yosua menantang lebih jauh dan mengatakan, nggak mungkin kamu bisa menyembah Tuhan. Seluruh umat itu tetap memilih yang sama, yaitu mereka tetap akan menyembah Tuhan yang sudah membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan saudara, pilihan bangsa Israel itu ternyata bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar lip service, tapi itu mereka buktikan. Kita melihat di ayat 31 ternyata sepeninggal Yosua, setelah Yosua wafat pun kemudian bangsa itu tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sahabat-sahabat terkasih, seorang pemimpin tentu ingin meninggalkan legasi yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yosua dalam bacaan pertama kita pada minggu ini. Sebelum Yosua wafat, ia ingin memastikan bahwa seluruh bangsanya terus berada di sisi Tuhan dan tetap beribadah kepadanya. Karena bagi Yosua, pilihan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah itu bukan sekedar urusan iman pribadi, tetapi itu menentukan nasib seluruh bangsa. Dan karena itulah Yosua menantang bangsanya agar mereka tetap setia kepada Tuhan yang telah membebaskan, memerdekakan, dan telah membawa mereka masuk kembali ke tanah perjanjian. Teman-teman, sama seperti bacaan antara kita minggu lalu,
Bacaan antara kita pada minggu ini, Mazmur 34, adalah juga Mazmur akrostik yang disusun berdasarkan urutan abjad atau alfabet Ibrani. Nah, yang menarik adalah catatan di bagian awalnya. Di bagian awal Mazmur 34 disebutkan bahwa Mazmur ini digubah pada waktu Daud pura-pura tidak waras pikirannya ketika ia ada di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, kalau teman-teman mencari peristiwa di Alkitab, Daud ada di depan Abimelekh dan berpura-pura tidak waras, teman-teman tidak akan menemukan itu, tetapi ternyata yang dimaksud dengan Abimelekh itu bukanlah nama orang, melainkan gelar raja, yaitu Raja Akhis, raja dari kota Gad, dan itu dicatat di dalam kitab 1 Samuel pasal 21 pada ayatnya yang ke-10. Kalau teman-teman perhatikan, Mazmur 34 itu dibagi ke dalam 4 alinea, 4 bagian. Dan bacaan kita pada minggu ini adalah bagian keempat dari Mazmur itu. Pada bagian keempat ini, pemazmur melukiskan perbedaan antara orang benar dengan orang fasik atau orang yang berbuat jahat. Kepada orang benar, Tuhan menunjukkan mata dan telinganya. Sementara kepada orang fasik, Tuhan hanya mengarahkan wajahnya saja, itu pun untuk menentang orang fasik itu. Nah, perbedaan ini semakin jelas pada ayat 18, di mana di sana dikatakan Tuhan mendengar seruan orang benar. Pada ayat 23, orang benar disebut sebagai hamba-hambanya, atau orang yang berlindung padanya. Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksudkan dengan orang benar pada Mazmur 34 ini adalah orang-orang yang memang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, kalau gitu siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan orang benar dan orang fasik oleh pemazmur? Dari bacaan Mazmur hari ini digambarkan ada satu kesamaan di antara orang benar dan orang-orang fasik, yaitu bahwa mereka sama-sama mengalami kemalangan. Tetapi yang membedakan di antara keduanya adalah bagaimana Allah bertindak atas keduanya. Lantas, siapa sih yang disebut oleh pemazmur sebagai orang benar? Pemazmur mencirikan orang benar sebagai orang yang memiliki relasi yang benar dengan Allah. Itulah yang disampaikan oleh bacaan antara kita pada minggu ini. Sahabat-sahabat terkasih, bacaan kedua kita pada minggu ini adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 20. Nah, surat Efesus ini menarik karena surat ini adalah surat yang simetris. Kenapa dikatakan simetris? Karena surat ini dibagi dua. Pada bagian yang pertama, pasal 1 sampai pasal 3, Paulus menguraikan dasar-dasar iman Kristen, dan simetris dengan itu pada pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6, Paulus memberikan petunjuk-petunjuk moral yang praktis bagi umat. Dan di tengah-tengahnya, Paulus menyelipkan doa pengharapannya buat jemaat di Efesus. Jadi seolah-olah kita melihat ada dua bagian yang simetris. Bagian yang pertama bicara tentang ajaran iman, bagian yang kedua bicara tentang ajaran moral. Nah, surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada di dalam penjara, mungkin di penjara di Roma, dan berbeda dengan surat 1 Korintus dan 2 Korintus misalnya, surat ini tidak menunjukkan satu isu yang unik di dalam keseluruhan surat. Kalau dalam 1 Korintus jelas digambarkan tentang perpecahan di tengah jemaat, tapi di surat Efesus tidak tampak persoalan itu. Jadi seolah-olah kita bisa menarik gambaran bahwa jemaat di Efesus sebenarnya jemaat yang kondisinya baik-baik saja. Namun demikian Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus supaya mereka mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Pada bacaan minggu lalu kita menemukan Paulus yang menggambarkan umat Tuhan sebagai terang dan sebagai anak terang. Nah, dalam bacaan kita pada minggu ini, Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk bersikap kuat dan waspada. Dan itu digambarkan oleh Paulus seperti orang yang mengenakan perlengkapan senjata, atau Paulus menyebutnya perlengkapan senjata Allah. Metafor yang Paulus gunakan yaitu ikat pinggang, kasut, perisai, ketopong, dan juga pedang, tentu berasal dari dunia militer yang ada pada saat itu, yaitu militer Romawi. Apa yang dimetaforkan di balik gambaran itu jelas dituliskan di dalam suratnya, yaitu kebenaran, keadilan, kerelaan atau kesiapan untuk memberitakan Injil,
Iman, tentunya iman kepada Yesus Kristus, keselamatan atau kepastian keselamatan, dan juga firman Allah. Nah, teman-teman, satu hal yang menarik dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah walaupun metafor yang Paulus gunakan adalah dari benda-benda yang sifatnya fisik, namun ia menegaskan kepada jemaat bahwa peperangan yang mereka hadapi, perjuangan yang mereka lakukan bukanlah perjuangan fisik melawan darah dan daging. Jadi peperangan atau perjuangan yang mereka lakukan bukanlah melawan orang-orang, melainkan melawan roh atau spirit yang ada bermain di belakang kejahatan-kejahatan yang terjadi. Seolah-olah Paulus mau mengatakan peperangan kita adalah melawan tangan-tangan yang tidak terlihat begitu. Dan karena yang dihadapi adalah sesuatu yang tidak terlihat, maka battlefield-nya atau medan perangnya pun bukan battlefield, bukan medan perang yang sifatnya fisik, tapi yang sifatnya rohani, yaitu di dalam doa dan permohonan. Dengan itu Paulus ingin mengatakan bahwa mewaspadai adanya spirit kejahatan dan ketidakadilan, dan kesediaan umat untuk saling mendoakan satu sama lain adalah wujud dari peperangan rohani itu. Bacaan yang terakhir teman-teman yaitu bacaan Injil pada minggu ini dari Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Nah, bagian ini seperti epilog dari topik tentang roti hidup. Memang pengajaran tentang roti hidupnya sudah selesai, sudah berakhir pada bacaan kita minggu lalu, tetapi bacaan kita minggu ini justru sebenarnya menampilkan bagian akhir yang malah sangat penting. Pada bagian ini ditampilkan bagaimana respons para pendengar Yesus terhadap apa yang Yesus katakan. Dan juga pada bagian ini diperlihatkan respons 12 murid Yesus yang diwakilkan oleh Simon Petrus terhadap tantangan Yesus. Dengan cepat kita bisa menemukan bagaimana reaksi orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus pada ayat 61. Mereka bersungut-sungut terhadap apa yang Yesus ajarkan. Buat mereka ajaran Yesus itu terlalu keras dan tidak bisa mereka pahami. Menariknya teman-teman adalah bahwa Yesus kemudian tidak berupaya membuat klarifikasi. Yesus tidak berupaya membuat penjelasan. Tidak berusaha membuat versi yang lebih ringan atau light version dari apa yang diajarkannya itu. Melainkan Yesus justru malah lebih tegas menantang orang-orang yang mendengarkannya dengan ucapan-ucapannya pada ayat 61 sampai dengan 65. Dan dari situ kita bisa menemukan, kita bisa membaca bahwa Yesus ternyata bukan tipe pengajar agama yang ingin punya banyak murid atau pengikut. Bagi Yesus, menyatakan apa yang benar itu lebih penting daripada mendapatkan popularitas, daripada disukai atau dipuji banyak orang. Bahkan lebih jauh kita menemukan dalam bacaan kita bahwa Yesus malah menantang murid-muridnya. Pada ayat 67, Yesus mengatakan kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Seolah-olah Yesus ingin menantang murid-muridnya. Kalau semua orang sudah meninggalkan aku, kamu nggak mau ikut meninggalkan aku. Nah, menarik ketika menyimak jawaban Simon Petrus yang mewakili ke-12 murid itu, karena Simon kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan pergilah meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, jawaban Petrus ini teman-teman, kalau kita lihat dalam pola pikir pendekatan historis kritis, kita bisa menduga bahwa jawaban Petrus ini seolah mewakili respons dari jemaat-jemaat Kristen perdana yang kelak juga harus bergumul dengan penolakan dari komunitas Yahudi di sekitar mereka. Komunitas Yahudi yang mengusir mereka dari sinagog-sinagog dan mencap mereka sebagai sekte atau sebagai kelompok yang sesat karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dengan begitu sebenarnya pembaca asli dari Injil Yohanes ini diajak untuk tetap setia berada di sisi Yesus sang roti hidup. Kurang lebih begitu yang barangkali ingin diangkat oleh penulis Injil Yohanes. Dan dalam terang itu, sahabat-sahabat, kita bisa belajar satu hal bahwa
bacaan Injil kita hari ini menantang setiap orang Kristen untuk tetap setia berada di sekitar Yesus, berada di sisi Yesus. Mengikut Sang Roti Hidup berarti juga menghadapi risiko penolakan, seperti Yesus juga ditolak. Dan kalau kita relevansikan di masa kini, itu berarti gereja Tuhan, kita semua ditantang. Apakah kita mau tetap setia berada di sisi Yesus, walaupun menghadapi penolakan, ataukah kita memilih mau menjadi gereja yang konformis, yang menyesuaikan dengan selera orang, yang mengejar popularitas di tengah-tengah arus zaman yang seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, kita sudah membahas keempat bacaan kita pada hari ini. Mengawali kesimpulan atau pesan leksionaris pada minggu ini, saya ingin mengutip perkataan Pendeta Rick Warren yang pernah mengatakan bahwa faithful servants never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Ungkapan ini tidak menegaskan bahwa tiada kata berhenti bagi umat Tuhan untuk terus mengimani dan melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Baik dalam susah maupun ketika kondisi hidup kita baik-baik saja, sebagaimana suku-suku Israel yang sudah menikmati kehidupan nyaman di Kanaan, umat Tuhan juga perlu memastikan bahwa ia tetap setia melekat kepada Allah dan pada misi Allah. Kesetiaan umat untuk terus berelasi dengan Allah, itulah yang membedakan antara orang benar atau orang fasik. Nah, dalam pada itu, doa merupakan wujud relasi dengan Allah yang bukan sekedar kita lakukan untuk meminta-minta sesuatu dari Tuhan. Melalui doa, kita juga sesungguhnya berlatih kewaspadaan hidup. Kita berlatih mengenakan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kita. Umat Tuhan, gereja Tuhan yang setia berdoa dan saling mendoakan adalah bukti bahwa ia tetap berada di sisi Allah. Adalah bukti bahwa ia tetap waspada mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, saudara, dari bacaan Injil hari ini kita melihat dan belajar bahwa Yesus memang tidak pernah menuntut pengikut-pengikutnya untuk tetap setia kepadanya. Malah justru sebaliknya, kesetiaan umat Kristus untuk terus berziarah bersama Sang Roti Hidup itu dan kesetiaannya menjalankan misi Allah di dunia, itulah yang menunjukkan apakah umat Tuhan sungguh-sungguh mengikut Kristus di dalam iman yang teguh. Sahabat-sahabat terkasih, para pelayan Tuhan yang setia, terima kasih sudah mengikuti edisi yang ketiga dari persiapan khotbah leksionari ini. Secara khusus dalam edisi ini saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman dari Gereja Kristen Indonesia yang pada tanggal 26 Agustus nanti akan merayakan 33 tahun Hari Penyatuan GKI ke dalam Sinode Am GKI. Kiranya Gereja Kristen Indonesia terus bertumbuh, berkembang, terus bersatu, terus berderap satu untuk menyatakan kasih dan karya Allah di tengah-tengah dunia. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman mengikuti tayangan ini dari awal sampai akhir. Jika teman-teman merasa tayangan ini bermanfaat, tentu saja saya mempersilahkan dan mengajak teman-teman untuk like, untuk share, dan juga subscribe channel YouTube Persiapan Khotbah Leksionari ini. Sampai ketemu lagi di Persiapan Khotbah Leksionari berikutnya. Tuhan memberkati. Salam sehat.